Oke, Dr. Jonggi Simorangkir. Kemarin ada penyuluhan di Kejaksaan Agung terkait money laundry yang melibatkan banyak artis ya. Kenapa sih artis itu menjadi pelarian atau tameng dari money laundry itu sendiri? Mungkin ya image masyarakat kalau artis itu udah pasti orang kaya. Itu salah itu. Cuma saya nggak mau cerita siapa-siapa artis yang sudah saya bela. Begitu saya tahu kehidupannya, ternyata nggak semua kaya. Nah itu. Tapi kalau dibilang artis, pandangan orang Indonesia glamor. Sudah seperti artis dari Hollywood, kan begitu. Cuma kalau lari kepada pencucian uang, bisa saja itu orang-orang tertentu, koruptor-koruptor itu sengaja nitip kepada para artis. Jadi maka saya minta kepada seluruh anggota DPR RI dan Pak Prabowo, lahirkanlah undang-undang azas pembuktian terbalik. Ini resep segala-galanya. Kalau undang-undang azas pembuktian terbalik diberlakukan, si artis itu dipanggil. Sini lo kamu katanya. Coba terangkan dulu, kamu punya harta luar biasa, dari mana ini? Ya kalau dia bilang saya honor saya sekian sepanjang benar ya nggak masalah. Tapi kalau nggak benar, itu sudah. Jadi nggak capek-capek, baru dilekatkanlah azas pembuktian terbalik dan undang-undang perampasan aset. Jadi dua undang-undang ini harus sejalan. Bukan perampasan aset dulu. Kau rampas aset orang, tak kau buktikan, kau pidana. Tapi kalau diberlakukan azas pembuktian terbalik, gak capek kau membuktikan itu, suruh dia buktikan. Sekarang jadi masalah besar kan di Kejaksaan Agung. Coba seperti si siapa itu orang Mahkamah Agung itu, ya, hartanya yang diambil itu ada hampir 1 triliun lebih kurang. Tapi kalau ada azas pembuktian terbalik, suruh buktikan sama dia. Sekarang permasalahannya, kalau dia nggak mau jawab dari mana itu gimana? Kan dia dirancu. Itu. Bang, azas pembuktian terbalik, apakah sudah berjalan maksimal? Abang melihatnya di hukum Indonesia ini, Bang? Undang-undang itu belum ada. Harus lahir dulu undang-undang azas pembuktian terbalik. Memang kalau azas undang-undang pembuktian terbalik ini lahir, semua takut, koruptor tuh takut. Nggak mau lagi orang jadi kepala daerah. Saya jamin. Ngapain saya kepala daerah, jadi bupati, wali kota, gubernur, biaya kampanye puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, pada gajinya cuma berapa? Nanti begitu diperiksa dari mana harta kau, dia nggak bisa buktikan, ya sudah, berarti dia bisa masuk pencucian uang, ya kan? Itu bisa banyak macam-macam. Termasuk gratifikasi, Bang ya? Ya gratifikasi bisa. Makanya apa itu yang paling akurat itu adalah azas pembuktian terbalik. Bang, azas pembuktian terbalik, siapa orang paling takut kalau ini memang dilegalkan, Bang, azas pembuktian terbalik, Bang? Ya jelas semua para pejabat lain kaya raya. Sekarang bagaimana pejabat bisa kaya? Yang saya kenal beberapa pejabat tinggi, ya contohnya Pak Ukar Pratakusuma. Itu anak dia sahabat saya, Karwana Ukar atau OC. Ukar Pratakusuma ini mantan menteri PU zamannya Insinyur Soekarno, mantan rektor ITB, mantan gubernur Jawa Barat. Dia kan bangsawannya Sunda, banyak jabatan dia. Ya. Dia di masa hidupnya sebelum dia meninggal, dia hidupnya sederhana. Saya kenal baik karena anaknya itu Karwana Ukar itu udah seperti saudara saya, Jadi banyak pejabat tinggi yang saya kenal nggak punya harta banyak. Jadi kalau dilakukan azas pembuktian terbalik tadi, ini banyak yang ketangkap. Coba, banyak yang ketangkap. Tapi sebelum banyak ketangkap, kembali tadi, Prabowo sudah siap memperbaiki sistem penggajiannya. Nggak bisa kita bicara hukum sementara mereka menikmati fasilitas dari negara luar biasa. Cobalah
Yang penting kau masuk partai lah. Nanti masuk partai kau dapat jabatan tinggi-tinggi. Nah, itu aja. Nah, jadi azas pembuktian terbalik itu nomor satu. Saya jamin nggak ada orang berani korupsi lagi. Ya. Itu dia. Apa bang sistem hukum sekarang yang mendekati asas pembuktian terbalik menurut abang? Ada gak? Nggak bisa bos kalau nggak ada undang-undangnya. Enggak yang mendekati sistem hukum saat ini apa bang? Nggak ada. Itu pun ketepatannya ketakutan dia cerita. Coba kalau udah mafia dia, mana mau cerita dia? Emang kau pukuli dia kayak zaman dulu. Zaman dulu ya tangkap, periksa, nggak mau ngaku dipukuli, diinjak kakinya pakai meja. Aneh. Zaman dulu, zaman sekarang kan nggak boleh melanggar HAM. Iya, melanggar HAM. Nah, sekarang kalau dia ada ngajari ahli hukum, kamu diam aja. Makanya di Amerika itu kan berhak diam, tangkap. Dia bisa bicara kalau sudah datang lawyernya, itu di Amerika contohnya. Karena HAM di sana tinggi. Nah, di sini kita dengan dibentuknya sekarang Menteri HAM bisa diberlakukan ya. Iya. Itu. Bang, terkait perampasan aset tapi belum ada pembuktian itu seperti apa bang? Kesalahan nggak bang? Kesalahan nggak bang? Lah itu bagaimana merampasnya? Bisa kita lihat orang itu korupsi. Kan harus kau buktikan itu. Capek kali kau buktikan itu. Nggak bisa kau buktikan pidana kau. Menuduh secara memfitnah. Ya kan? Ada. Bukan hanya semangat perampasan aset. Lah gimana sih? Tapi kalau azas pembuktian terbalik, silakan dia sendiri membuktikan. Kayak zaman dulu Laksus zaman dulu. Zaman dulu Laksus kalau meriksa orang dikasih selembar kertas. Suruh tulis. Nah, di samping ketakutan dulu di hadapan Laksus, akhirnya dia cerita. Akhirnya si Laksus bilang, ya ini kan bukan saya yang tulis, kan kamu sendiri, pengakuan kamu. Nah itu pintar zaman dulu Laksus memeriksa orang. Sekarang kan udah nggak boleh lagi Laksus. Apalagi sekarang polisi sudah berpisah dengan ABRI. Tapi kalau polisi digabung lagi sama ABRI, datang ABRI memeriksa orang dengan cara-cara Laksus zaman dulu, ini terbongkar semua harta-hartanya. Nah itu yang seperti kau bilang, yang mana mendekati. Tapi sekarang zaman modern, zaman HAM, ya berlakukanlah undang-undangnya. Semua berdasarkan undang-undang. Nah itu. Bang terakhir bang, seberapa besar abang menaruh harapan kalau asas pembuktian terbalik ini bisa dilaksanakan bang? Kalau diberlakukan undang-undang asas pembuktian terbalik, negara ini menjadi negara sejahtera. Tidak perlu capek-capek menunggu 2045, kelamaan itu. Aku udah mati situ. Nah, sementara koruptor-koruptor tuh tabungannya sudah ratusan bahkan triliun. Hanya bunganya saya nggak bisa dihabiskannya lagi. Coba. Itu jangan menunggu 2045 lah, itu konsep itu terlalu lama itu. Sementara sekarang ini sudah banyak orang menikmati harta kekayaan Indonesia dengan seenaknya aja. Itulah dia.